Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hafiz Fadila Ramadhani di channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ya. Syarat untuk mempelajari ini yaitu kalian harus menguasai aljabar terlebih dahulu sehingga kalian bisa dengan mudah dan cepat menemukan penyelesaian ya dari persoalan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel atau disingkat PLSV untuk persamaan. Kalau pertidaksamanya PTLSV ya. Baik, nah mula-mula kita pelajari dulu mengenai kalimat benar atau salah. Kenapa? Karena ini akan berhubungan dengan persamaan dan pertidaksamaan. Ya. Yang pertama kita lihat B.J. Habibie merupakan mantan presiden Indonesia ketiga. Ya. Nah, kalau kalian belajar sejarah dan mencari berbagai sumber, nah, kalimat ini merupakan kalimat yang benar, sepakat ya kan? Karena B.J. Habibie memang merupakan mantan dari Presiden Indonesia ketiga, ya. Dulu setelah Soeharto menjabat, ya. Terus kemudian yang kedua kita lihat semua benda cair akan membeku ketika dipanaskan. Nah, semua benda cair akan membeku ketika dipanaskan. Apakah benar? Nah, tentu itu merupakan kalimat yang salah karena memang salah, ya kan? Ketika benda cair dipanaskan, ya dia akan menguap, bukan menjadi membeku. Sedangkan di sini dibilangnya membeku, sehingga ini disebut kalimat salah. Selanjutnya, hasil penjumlahan 6 dan 12. Berarti 6 ditambah 12. Berapa hasilnya? Apakah 13? Ya, bukan ya. Melainkan adalah berapa? 18. Ya, sehingga kalimat tersebut sepakat kita katakan kalimat yang salah. Ini 3 contoh dari kalimat benar dan salah. Tentunya kita harus cari tahu dulu tentang kebenaran kalimat tersebut. Ketika dia benar maka dianggap sebagai kalimat yang benar, tapi ketika dia salah maka kita sepakat bahwa itu dikatakan sebagai kalimat yang salah. Seperti contoh poin yang kedua dan ketiga. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke kalimat terbuka. Ya, di sini tadi kita sudah mempelajari tentang kalimat benar dan salah, sekarang kalimat terbuka. Seperti apa sih kalimat terbuka? Yuk kita lihat, ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada diamond adalah faktor dari 4. Terus kemudian 18 adalah kelipatan ketiga. Terus kemudian nomor 3, 2 tambah 1 hasilnya itu kurang dari 7. X tambah 7 sama dengan 15. Nah, kita identifikasi dulu nih. Di sini mana sih yang merupakan kalimat terbuka? Apakah semuanya kalimat terbuka atau ada yang lainnya? Coba kita cek ya. Kita fokus dulu coba ke poin kedua. Ya, di sini ada 18 adalah kelipatan ketiga, kelipatan 3. Ya, kelipatan 3 yang menghasilkan 18. Berapa? 3 dikali 6. Ya, 3 kali 6 merupakan 18, sehingga dia bisa disebut sebagai kelipatan ketiga atau ini merupakan kalimat yang benar. Ya, memang ini kalimatnya benar. Mungkin jika ini 19 adalah kelipatan 3, maka ini bisa berubah menjadi kalimat yang salah. Ya. Ini contoh yang bukan merupakan kalimat terbuka, tapi ini kalimat yang benar. Terus yang ketiga, kita lihat 2 tambah 1 hasilnya kurang dari 7. Benar ya, ini kalimat yang benar. Karena 2 tambah 1, 3. 3 itu kurang dari 7. Seperti itu penjelasannya. Nah, sedangkan kita lihat poin pertama dan keempat. Ya, ini ada diamond adalah faktor dari 4. Dan X tambah 7 sama dengan 15. Yuk kita bahas. Ya, ini kalimat terbuka,
termasuk kalimat terbuka dan juga kalimat terbuka. Kenapa jadi kalimat terbuka? Sekarang kan pertanyaannya seperti itu. Nah, kita lihat yang ini. Di sini diamond adalah faktor dari 4. Coba kita ganti diamond ini menjadi sebuah bilangan. Ya, kita ganti diamond ini jadi 1. Maka 1 adalah faktor dari 4. Benar ya? Ini jadi kalimat yang benar. Terus kalau misalkan diamondnya diganti jadi 2, maka 2 adalah faktor dari 4. Ini jadi kalimat yang benar. Ya. Tentu kita lihat juga, benar nggak ini merupakan faktor dari 4 ya. Faktor dari 4 yang 1 ya termasuk, 2 termasuk. Terus kalau 5 adalah faktor dari 4. Ini kalimat yang salah karena faktor dari 4 itu nggak ada 5. Nah, coba kalau misalkan ini 4 diganti 4, maka 4 adalah faktor dari 4. Ya, ini tentu kalimat yang benar. Jadi, kita lihat di sini. Diamond ini bisa kita ganti dengan berbagai bilangan, ya kan? Bahkan bisa kalau misalkan kita mau masukkan bilangan negatif atau bilangan pecahan. Nah, sehingga itu yang menjadi pengertian dari kalimat terbuka, yaitu ketika kalimat itu bisa diganti dengan berbagai angka, sehingga kan jadi terbuka kan, jawabannya berapapun bisa ya. Tapi nanti akan menyebabkan seperti ini nih, ketika dia diganti 5 maka dia menjadi kalimat yang salah ya kan, jadi ada berbagai cabang lagi jawabannya ya, sehingga itu disebut kalimat terbuka. Contoh lain seperti ini, X tambah 7 sama dengan 15. Ya, ini X ini bisa diganti dengan berbagai angka. Ya, tapi kira-kira yang tepat apa? Untuk memenuhi ketika X ditambah 7 itu hasilnya 15. Yaitu adalah berapa? 8. Ketika dia X-nya diganti 8, maka X ini akan menjadi kalimat yang benar ketika dia diganti 8. Tapi ketika diganti angka lain, misalkan 2, 3, itu jadi kalimat yang salah. Ya, sangat mempengaruhi perubahan dari setiap variabel. Ini kan kita sebut variabel ya di sebelumnya ya, di aljabar ya. Ini variabel diamond, ini variabel X. Seperti itu. Lanjut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalimat yang memuat variabel sehingga belum diketahui nilai kebenarannya, ya benar atau salah, ya kan? Kita belum tahu nih benar atau salah. Nah, itu disebut kalimat terbuka. Variabel adalah lambang atau simbol yang dapat diganti oleh bilangan-bilangan yang ditentukan. Ya, ini intermezzo aja dari aljabar. Nah, jadi kalian tahu ya sekarang apa sih kalimat terbuka itu, ya. Nah, di sini ini akan mempengaruhi nanti kita ke pembelajaran selanjutnya. Ya, semoga kalian paham di sini tentang kalimat terbuka, kalimat benar, dan kalimat salah. Nah, sekarang kita masuk nih ke intinya, yaitu persamaan linear satu variabel. Perhatikan kalimat terbuka berikut. Ya, perhatikan di sini. Ada X tambah 10 sama dengan 15. Ya, nih X tambah 10 sama dengan 15. Terus kemudian ada 3A min 7. 3A dikurang 7 sama dengan 20. Terus ada A per 3 tambah 9 sama dengan 13. Ada 6P dikurang 8 sama dengan 4P tambah 1. Nah, menurut kalian 4 kalimat terbuka ini, ya, apakah semuanya disebut kalimat terbuka? Nah, kan pertanyaannya kayak gitu. Apakah disebut kalimat terbuka? Ya, tentu saja ini merupakan kalimat terbuka. Tapi lihat di sini, yang jadi inti pembahasannya. Kalimat terbuka menggunakan tanda sama dengan. Ya, kalimat seperti itu disebut persamaan. Jadi ketika ada kalimat seperti ini kalimat matematika seperti ini, X tambah 10 sama dengan 15. Kan ada tanda sama dengannya nih, ya kan? Itu disebut sebagai persamaan. Ya.
Yang poin kedua juga, yang ketiga pun juga, dan yang keempat juga demikian. Karena ada kalimat di sini yang menggunakan tanda sama dengan. Ya. Ini berlaku untuk kalimat matematika. Ya, seperti ini nih contoh-contohnya. Nah, jadi persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang menggunakan tanda sama dengan. Ya, yang kalian tahu sama dengan, dan variabelnya hanya berpangkat 1. Ya, hanya berpangkat 1. Namanya juga kan persamaan linear satu variabel. Berarti variabelnya hanya 1. Lanjut, kita masuk ke kesamaan. Perhatikan di sini. Perhatikan bentuk persamaan berikut. Sekarang kita sudah main ke persamaan, ya. Perhatikan persamaannya, x tambah 5 sama dengan 10. Ada x tambah 1 sama dengan x tambah 1. Terus ada 3y min 4 sama dengan 8. Terus ada 2x min 5 sama dengan x tambah x dikurang 5. Nah, lihat keempat persamaan ini. Dari keempat ini, manakah yang merupakan kesamaan? Ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu. X tambah 5 sama dengan 10 akan bernilai sama hanya jika variabel x-nya diubah menjadi 5. Ya, ketika variabel x-nya diubah jadi 5, ya kan, jadi 5 tambah 5 kan 10. 10 sama dengan 10. Ya, berarti yang kiri dan kanan sama. Ya. Berarti itu dapat disebut sebagai kesamaan. Yang kiri dan kanan sama. Disebut kesamaan ketika dia diubah menjadi 5. Tapi selain itu misalkan 4, maka akan bernilai salah, bukan kesamaan lagi, tapi namanya ketaksamaan. Ya, karena yang kirinya misal tadi kan 4, yang kirinya 9, yang kanannya 10, ya kan? Jadi disebut ketaksamaan. Coba yang lain lagi, misalkan ininya jadi 0. Ini 0 tambah 5 sama dengan 10. Ini kan jadi 5 ya? Sama 10. Ini 5 sama 10. Nggak sama ya, yang kiri 5, yang kanan 10. Berarti ini ketaksamaan, bukan kesamaan. Tapi ketika dia diubah jadi 5, maka menjadi sebuah kesamaan. Yang kirinya 10, yang kanannya juga 10. Begitu. Ya. Nah, 5 ini disebut sebagai akar penyelesaian. Ya, atau akar atau penyelesaian. Terus kemudian lihat yang kedua, x tambah 1 sama dengan x tambah 1. Bernilai sama ketika variabel x-nya diubah menjadi bilangan bulat atau berapapun. Ya. Misalkan x-nya diubah jadi 2. Maka ini 2 tambah 1. Ya kan? Ini juga 2 tambah 1. Tentunya ini 3, yang kanan juga 3. Jadi berapapun nilai x-nya diubah, maka dia akan menjadi sebuah kesamaan karena kiri dan kanan sama-sama ditambah 1. Nah, bilangan bulat ini atau berapapun itu disebut akar atau penyelesaian. Ingat ya. Yang x yang kita ubah ini disebut sebagai akar atau penyelesaiannya. Nah, yang ketiga kita lihat 3y dikurang 4 sama dengan 8 akan bernilai sama hanya jika variabel x diubah menjadi 4. Ya, ketika dia jadi 4, maka dia akan bernilai benar. Kan 3 kali 4, 12 dikurang 4 sama dengan 8. 12 dikurang 4, 8. Ya kan, sama dengan 8. Ya, akan bernilai sama atau menjadi sebuah kesamaan. Tapi ketika dia diubah selain itu, misalkan 2, 3,
5, 9, 10, bahkan 1000, ya kan, maka dia akan bernilai salah. Atau ketak samaan, ya, ketak samaan, atau simbolnya seperti ini, ketak samaan. Terus yang keempat, 2x dikurang 5 sama dengan x tambah x dikurang 5. Ya, ini akan bernilai sama ketika variabel x diubah menjadi bilangan bulat atau berapapun. Ya, ini kan 2x dikurang 5, ini juga 2x dikurang 5 ya. Ingat, aljabar ketika ada dua variabel yang sama maka dapat dijumlahkan. Ini jadi 2x min 5 juga. Ya, ini sama poinnya dengan yang ke-2. Cuman beda ini aja, beda varian. Yang atas udah ketahuan sama-sama punya operasi yang sama, kalau yang bawah harus dioperasikan dulu nih. Ya kan, x tambah x-nya biar ketahuan kalau kanan dan kiri sama. Ya. Di sini mengenai kesamaan dan ketak samaan. Ketika dia diubah menjadi sebuah angka, ya kan, dan angka itu yang kiri dan kanan sama, ya, kiri dan kanannya sama, ya kan, maka ini disebut kesamaan. Tapi kalau dia tidak sama, ya, misalkan ini 0, ini 1, maka ketak samaan, ketak samaan, ketak samaan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang persamaan yang ekuivalen, ya. Perhatikan persamaan berikut. Perhatikan persamaan berikut. Yang pertama ada x tambah 5 sama dengan 12. Lalu ada 2x tambah 10 sama dengan 24. Ada 2x tambah 15 sama dengan 29. Lihat di sini, ketiga persamaan ini berbeda ya. Nah, kita bahas sama-sama kenapa persamaan itu bisa disebut sebagai ekuivalen. Nah, lihat di sini poin pertama, jika x diganti dengan 7, ya, x-nya diganti 7 nih. Akar penyelesaiannya ini ya. Akarnya atau penyelesaiannya, maka persamaannya jadi 7 tambah 5 sama dengan 12. Ya, itu jadi bener kan? 7 tambah 5 itu 12. Ya, 7 tambah 5, 12. Itu merupakan kalimat yang benar. Poin kedua, jika x diganti 7 juga, maka persamaannya jadi 2 dikali 7 tambah 10 sama dengan 24. Merupakan kalimat yang benar. Yang atas diganti 7 jadi benar, kalimat yang benar. Yang bawah juga diganti 7 jadi kalimat yang benar. Nah, sedangkan yang ketiga, jika x diganti 7 juga, ya, diganti 7, maka persamaannya jadi 2. 2 dikali 7 tambah 15. Itu hasilnya 29. Ya, jadi sama juga sehingga menjadi kalimat yang benar. Ya, 2 dikali 7 kan 14 tambah 15 hasilnya 29. Jadi dapat disimpulkan dua persamaan atau lebih, ya, dikatakan ekuivalen jika mempunyai penyelesaian atau akar yang sama. Ya, notasi untuk ekuivalen pada persamaan adalah seperti ini nih. Bentuk notasinya atau tandanya seperti ini. Ya, jadi x tambah 5 sama dengan 12 ekuivalen dibaca gitu ya. Ekuivalen dengan 2x tambah 10 sama dengan 24. Ekuivalen juga dengan 2x tambah 15 sama dengan 29. Jadi ketiga persamaan yang tadi karena mempunyai akar atau penyelesaian yang sama, maka dia disebut ekuivalen. Nah, baik, sampai sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.